Cerita ini berasal dari sebuah desa kecil sekitar tahun 1996. Pada masa itu, listrik belum masuk ke rumah-rumah warga. Ketika malam datang, satu-satunya sumber cahaya hanyalah lampu minyak tanah yang oleh orang desa disebut damar. Cahaya damar kecil dan redup. Saat angin berhembus, bayangan di dinding bergerak-gerak seperti sesuatu yang hidup. Di desa itu tinggal seorang nenek bersama cucunya yang masih kecil. Tidak jauh dari rumah mereka, tinggal pasangan muda yang baru saja menikah, bernama Rian dan Laras. Rumah mereka tidak terlalu jauh, hanya terhalang beberapa rumah lain. Laras sedang hamil besar, usia kandungannya sudah lebih dari 8 bulan. Ia dikenal ramah oleh para tetangga. Kadang ia datang ke rumah sang nenek hanya untuk bermain dengan cucunya. Setiap sore Laras memiliki kebiasaan yang sama. Ia selalu pergi ke warung kecil di ujung jalan. Kadang membeli telur, kadang membeli kebutuhan dapur untuk suaminya. Namun ada satu hal yang sering membuat para tetangga khawatir. Laras hampir selalu pergi ke warung saat waktu maghrib. Suatu sore nenek itu sempat menegurnya. Ia berkata, "Laras, kalau ke warung siangan sedikit, ini sudah maghrib." Laras hanya tersenyum kecil. Ia menjawab bahwa ia menunggu suaminya pulang kerja lebih dulu supaya tahu makanan apa yang diinginkan. Padahal di desa itu orang-orang percaya bahwa maghrib bukan waktu yang baik untuk keluar rumah. Di sekitar rumah mereka masih banyak pohon bambu, tanah kosong dan rumput tinggi yang tampak gelap saat malam tiba. Beberapa minggu kemudian Laras mulai jarang terlihat keluar rumah. Perutnya semakin besar, sepertinya waktu melahirkan sudah semakin dekat. Sampai suatu sore, nenek itu sedang membakar daun-daun kering di depan rumah. Langit mulai gelap dan azan maghrib mulai terdengar dari musola. Saat itulah Laras terlihat berjalan melewati rumah. Namun kali ini ada yang berbeda. Langkahnya cepat dan matanya menatap lurus ke depan. Ia tidak menyapa siapapun, padahal biasanya ia selalu berhenti sebentar untuk mengobrol. Cucu sang nenek yang sedang bermain tiba-tiba menangis keras ketika Laras lewat. Tanpa sebab, seolah-olah anak kecil itu ketakutan melihat sesuatu. Hari berikutnya, seorang dukun beranak di desa itu yang biasa dipanggil Paraji melewati rumah sang nenek. Ia mengatakan kemungkinan 2 hari lagi Laras akan melahirkan. Setelah itu ia pulang untuk mengambil beberapa perlengkapan persalinan. Malam itu suami Laras pergi menjemput orang tuanya di desa lain. Karena belum memiliki kendaraan, ia harus berjalan kaki sambil membawa senter. Laras akhirnya sendirian di rumah. Sebelum pergi, Rian